Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 9 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita telah memasuki episode 14, yaitu globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang menyeluruh atau mendunia, di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Artinya, setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak. Pengertian globalisasi menurut bahasa yaitu suatu proses yang mendunia. Globalisasi dapat menjadikan suatu negara lebih kecil karena kemudahan komunikasi antar negara dalam berbagai bidang seperti pertukaran informasi dan perdagangan. Kata globalisasi berasal dari kata globe, yang maknanya adalah bola dunia, berarti juga bersifat universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja atau working definition, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru, atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selo Sumarjan menyatakan, globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Ahmad Suparman mengatakan globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Kemudian proses terjadinya globalisasi. Globalisasi mulai tumbuh ketika manusia mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu para pedagang dari Cina dan India mulai menjelajahi dunia melalui jalan darat maupun laut untuk berdagang. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan dan menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial, dan budaya Arab ke masyarakat dunia. Fase berikutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda yang merupakan negara pelopor eksplorasi tersebut. Pada era modern, terjadinya revolusi industri telah meningkatkan keterkaitan antar bangsa dunia. Semakin meningkatnya kebutuhan bahan baku serta pasar telah mengakibatkan berbagai perusahaan multinasional di dunia melakukan perkembangan industri. Perkembangan proses globalisasi tersebut berlanjut seiring adanya beragam kebutuhan dan kepentingan masyarakat dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat dihentikan dan terus berjalan dan membuka kesempatan bagi paham sistem kapitalisme untuk menguasai dan mewujudkan kesejahteraan dunia. Dampak yang terjadi dari serangkaian proses globalisasi dunia saat ini adalah setiap negara bersedia memasuki kondisi pasar bebas. Hal ini juga didukung oleh adanya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Selanjutnya adalah bentuk globalisasi. Yang pertama dalam bidang komunikasi dan iptek. Teknologi dan informasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun
dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat lebih cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa. Pengaruh globalisasi dalam bidang iptek didefinisikan sebagai hilangnya batas ruang, jarak, dan waktu akibat kemajuan teknologi. Ada keinginan untuk berinovasi, menghasilkan beragam teknologi yang canggih, misalnya munculnya berbagai produk smartphone dan aplikasi video call untuk kemudahan berkomunikasi jarak jauh. Adanya internet untuk kemudahan dalam mengakses berbagai informasi di dunia yang menyebar dengan cepat. Berikut merupakan dampak positif globalisasi bidang iptek, yaitu bidang teknologi berkembang pesat, persaingan dalam dunia kerja tinggi, sehingga menuntut pekerjaan untuk selalu menambah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, perputaran arus informasi yang semakin dinamis, akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi karena bagian manapun melalui internet, mendapatkan layanan transaksi bank dengan sangat mudah, peluang yang lebih luas bagi manusia berbagai etnik, bangsa, budaya dan agama untuk berinteraksi, peningkatan mobilitas sosial dan pengukuhan kelas menengah, komunikasi lebih mudah dan murah. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat dan mempermudah manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Adapun dampak negatifnya yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, timbulnya budaya konsumtif, boros, dan bermental instan pada masyarakat negara berkembang karena kalah dalam persaingan pasar yang kuat, terjadi penyalahgunaan fungsi teknologi untuk hal-hal yang melanggar norma dan nilai-nilai budaya lokal, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal, pengusahaan, pasar teknologi kaum kapitalis internasional sehingga mengancam kondisi negara berkembang untuk dapat maju, tidak terkontrolnya penggunaan teknologi yang mengakibatkan manusia menjadi malas, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, penyalahgunaan informasi dan situs tertentu di internet yang dapat mengancam persatuan bangsa, dan yang terakhir merebaknya kebiasaan meniru hasil iptek negara lain. Bentuk globalisasi dalam bidang budaya. Perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Dalam bidang sosial budaya dapat berlangsung melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung meliputi akulturasi, asimilasi, dan difusi, sedangkan tidak langsung melalui alat-alat elektronik atau alat komunikasi massa seperti televisi, radio, internet, film, majalah, dan surat kabar. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antar bangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan. Hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. Kemudian bentuk globalisasi dalam bidang transportasi. Alat transportasi adalah salah satu kemajuan yang sangat berpengaruh dalam kelancaran manusia bertransportasi, baik menggunakan mobil pribadi, taksi, bis, pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain. Yang mana ini adalah hasil dari pemikiran akal manusia untuk mempermudah seseorang mencapai tujuan yang jaraknya jauh. Adapun dampak positifnya yaitu mendapatkan kenyamanan berkendara, biaya yang lebih murah karena dapat menggunakan kendaraan sendiri untuk berpergian, dan mempercepat waktu dalam mencapai tujuan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mengakibatkan kemacetan, adanya polusi dan pencemaran udara, perbedaan kelas sosial masyarakat yang jelas dengan ditandai oleh kemampuan setiap individu dalam memperoleh kendaraan pribadi, kecelakaan dalam berlalu lintas meningkat, dan arus mobilitas penduduk dan kejahatan juga meningkat.
Bentuk globalisasi yang terakhir adalah di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan, di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi jaringan informasi. Bentuk globalisasi jaringan informasi dapat dilihat pada masyarakat suatu negara di mana dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia dengan majunya teknologi, di antaranya melalui radio, televisi, media cetak, dan lain-lain. Jaringan komunikasi yang makin maju membantu meluasnya pasar ke penjuru dunia untuk produk yang sama. Contohnya celana jeans, KFC, atau hamburger yang telah melanda pasar di dunia, sehingga berakibat pada selera masyarakat negara-negara di dunia yang ada di kota maupun di desa menuju selera global. Yang kedua, globalisasi perdagangan. Di bidang perdagangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi makin ketat, cepat, dan fair. Yang ketiga, globalisasi produksi. Dalam hal ini, perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan tujuan agar biaya produksi jadi lebih rendah. Upaya ini dilakukan baik karena rendahnya upah buruh, tarif biaya masuk murah, infrastruktur membandai, ataupun karena adanya iklim usaha dan politik yang mendukung atau kondusif. Dunia dalam kondisi ini menjadi lokasi manufaktur global. Yang keempat, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global dalam hal ini mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi, baik dalam bentuk portofolio maupun langsung, di seluruh negara di dunia. Contohnya adalah PT Telkom, dalam upaya memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam usahanya memperluas jaringan jalan tol telah menggunakan sistem pembiayaan dengan pola Build, Operate, Transfer atau BOT bersama mitra usaha dari mancanegara. Yang kelima adalah globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing adalah gejala terjadinya globalisasi di bidang tenaga kerja. Perusahaan global dalam kondisi ini akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai tingkatannya. Misalnya penggunaan staf profesional dari tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman internasional atau pemanfaatan buruh kasar yang umumnya diperoleh dari negara-negara berkembang. Berikut adalah tugas. Yang pertama, amatilah lingkungan sekitarmu dan temukan pengaruh globalisasi apa saja yang sudah terjadi. Yang kedua, menurut pendapatmu, bagaimana pengaruh handphone pada saat ini? Demikianlah penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahami materi hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.